lembaga pendidikan keagamaan atau PTA maupun yang lain. 3. Membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Bidang perekonomian. 1. Membuka seluas-luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa Suru yang lebih baik. 2. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat negeri administratif Suru. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam setiap aktivitas masyarakat desa negeri Suru yang lebih baik ke depan. Demikian program kerja yang akan dirancang oleh saya sendiri. Lewat kesempatan ini pula perlu saya sampaikan bahwa di dalam tanda kutip paparan visi misi yang telah saya rancang ada dua variabel, saudara-saudara. Variabel pertama adalah harus kita transparansi, dan yang kedua bersifat keadilan. Transparansi akan kita wujudkan, dan saya cita-citakan dalam program kerja saya selama 6 tahun ketika terpilih, maka insya Allah akan saya buktikan ketika dalam bentuk perencanaan pencairan dana dalam bentuk dana desa maupun ADD, akan saya buktikan bahwa setiap transaksi anggaran itu saya akan melakukan musyawarah dengan masyarakat, dan saya taruh atau saya paparkan secara umum di atas meja, kita saksikan secara bersama. Setelah dari itu baru program-program ke depan. Keadilan. Dua asas ini perlu harus kita tegakkan menjadi kemandirian sehingga negeri ini ke depan maju, sejahtera dan lebih baik. Asas keadilan yang saya cita-citakan dalam sini, bahwa menurut saya insya Allah ke depan terpilih menjadi kepala desa periode 2022-2028. Asas keadilan ini saya tidak buta mata sebelah kepada warga masyarakat yang lain, sebab keadilan sosial itu bagian daripada salah satu sila dalam sila Pancasila kita, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan kita bagi secara merata dan tidak memandang si A, si B, si C dan si D. Itu dua asas itu perlu kita tegakkan demi mewujudkan negeri administratif Suru yang lebih baik dan insya Allah maju bersama. Demikian paparan visi misi yang singkat ini saya sampaikan lewat kesempatan sore hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf, dalam rangka menentukan negeri administratif selama 6 tahun ke depan, kurang lebih 4 hari atau 5 hari depan lagi, itu katong akan tentukan katong nasib negeri ini ke depan. Olehnya itu lewat kesempatan ini beta ingin sampaikan buat katong semua, jangan lupa katong ke TPS, katong coblos nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semua kami hormati, seluruh rakyat masyarakat negeri administratif Suru, mari kita berikan aplaus kepada hadirat negara nomor 1.
pertanyaan. Ini bukan debat ya, tapi ini pertanyaan. Yang pertanyaannya nanti berasal dari Bapak Camat Kecamatan Sulu Kamera Timur dan keamanan dan tokoh itu terdiri dari tokoh pendidikan, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan masyarakat. Baik Bapak Ibu yang semua kami hormati, marilah kita saksikan dan kita dengarkan penyampaian visi dan misi oleh kandidat calon kepala desa administratif Sulu dengan nomor urut 2 atas nama Bapak Harun Rimanal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Serang bagian Timur, yang terhormat Camat Kecamatan Siritaun Widok Timur beserta muspikanya, yang saya hormati pejabat negeri administratif Sulu yang beserta stafnya, yang saya hormati ketua Bapena negeri administratif beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD, SMP, MA yang ada pada negeri administratif Sulu, yang terhormat pula ketua pemuda dan pemudi negeri administratif Sulu, yang terhormat pula kedua kandidat yang ada bersama saya dan seluruh simpatisan dari kami bertiga yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk bersama-sama mendengar penyampaian visi misi kami bertiga pada sore hari ini. Dan tanpa pula yang terhormat pula para mahasiswa dan mahasiswi KKN IAIN Ambon yang telah berada bersama kami di sini. Izinkan saya, mungkin waktu sudah ditentukan dari kepanitiaan 20 menit, maka saya akan luangkan waktu sedemikian rupa untuk mengupas visi misi saya akan saya paparkan kepada seluruh warga masyarakat negeri administratif Sulu. Kalau kita lihat berdasarkan visi dan misi, visi adalah salah satu tujuan dan cita-cita seorang calon kepala desa, supaya kita lebih tahu terhadap apa itu visi. Sedangkan misinya adalah jalan yang ditempuh dalam rangka capai visi tersebut. Visi saya adalah bersama membangun desa Sulu berakhlak mulia, berdasarkan pada agama, adat budaya yang transparan menuju desa mandiri. Yang perlu saya bahas satu persatu dari visi saya tentang berakhlak mulia. Kalau kita membangun negeri tanpa kerjasama, tanpa berbuat baik antar kita sesama, maka negeri tak akan pernah maju. Maka kita harus sama-sama mari bekerja sama, mendukung agar kita sama-sama bisa membangun negeri ini ke depan dalam tempoh waktu dalam 6 tahun. Kami dari bertiga tidak bisa menumpang pemerintahan ini apabila tidak ditumpang oleh teman-teman atau masyarakat seluruh warga yang ada pada negeri administratif Sulu. Yang kedua, yang selanjutnya agama. Kita jangan hanya lihat kepada kegiatan agama itu sangat penting. Ibadah itu penting, Pak, Bu. Kalau kita sukses, harus kita memuliakan Tuhan. Kita harus ibadah baru bisa kita sukses. Yang kedua, adat budaya. Mungkin kita sini punya tradisi-tradisi yang telah kita sudah sama-sama lihat, yang telah kita melakukan bersama pada saat hari-hari yang kita sudah tentukan, yaitu baik agama maupun budaya. Sedangkan transparansi adalah harus pemerintahan yang kerja yang harus jelas yang harus diketahui oleh masyarakat. Bagaimana kerja pemerintah tersebut? Tidak boleh kita saling tertipu kepada masyarakat.
dan mandiri. Kenapa sih saya ambil mandiri? Mandirinya adalah bagaimana kita suatu persoalan masalah tak perlu kita bawa sampai ke mana-mana. Bagaimana kita semua berenggut, kita libatkan daripada adat pemuda dan kadus kepala desa di sini agar kita selesaikan masalah yang ada di sini. Misi saya yang pertama, mewujudkan dan meningkat serta mengurus tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Baik akan lebih baik kalau yang bersih sesuai dengan faktor integritas yang kita sudah itu dari KKN. Korupsi, nepotisme dan komunisme. Jadi itu adalah pemerintahan harus seperti itu. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat. Insya Allah, apabila saya terpilih menjadi kepala desa nanti, saya akan melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat menemui penyediaan berupa kartu KIS sebagai kepada masyarakat. Mungkin masyarakat sudah lihat saya di sini. Saya adalah salah satu pemerintah desa, adalah sekretaris desa. Dalam hari ini saya cuti untuk melakukan mengikuti salah satu rangkaian yang sangat spesial, yaitu calon kepala desa. Dari sekretaris harus naik supaya kepala desa supaya bisa dan mengelola kegiatan ini dengan baik. Mungkin dari yang tadi dari kartu KIS, mungkin saya sudah dalam pemerintah kami sudah melakukan kegiatan. Dalam hal ini kita sudah mendata daripada seluruh warga masyarakat, sampai hari ini masyarakat masih menanyakan mana KIS kami. Tapi insya Allah kita lihat berdasarkan yang sekarang adalah COVID ini sangat mementaskan daripada anggaran negara, baik pada pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa pun dipangkas habis. Dan beberapa persen yang sudah ditentukan dari pusat tersebut. Jadi mohon maaf apabila kartu KIS belum terselenggarakan kepada Bapak Ibu. Insya Allah apabila saya terpilih, saya akan melakukan kerjasama dengan kabupaten untuk kita bisa meratakan kartu KIS kepada seluruh warga masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyediakan fasilitas usaha UKM. Kalau fasilitas pemerintah itu sudah jelas ada Pak Bu. Yang sekarang mungkin saya punya abang-abang yang di UKM sudah melakukan peminjaman di pihak bank. Itu adalah salah satu fasilitas pemerintah pusat kepada kita UKM yang ada di sini. Cuma sampai saat ini kita dari UKM di sini belum menyentuh sampai ke sana. Tapi insya Allah kita kerjasama. Dan yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana baik fisik, ekonomi, pendidikan, olahraga, dan kebudayaan lainnya. Kalau sarana prasarana fisik, dalam hal ini kita sampai sekarang punya balai desa itu belum ada. Sesuai dengan ketentuan kegiatan musrembang periode 2023 itu kita akan, insya Allah, bila saya terpilih kita akan mengupayakan agar kita memiliki balai desa. Dan yang ekonomi, kita lihat ekonomi di sini harus kita tingkatkan, baik dalam bidang perikanan, pertanian, dan salah satunya saya insya Allah terpilih, saya mencoba adalah pariwisata. Kita punya pariwisata di sini ada, cuma sampai sekarang kita belum memiliki anggaran maupun memiliki memiliki pemerintahan yang harus, karena dalam proses pejabat negeri ini itu hanya mengelola sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau insya Allah kalau kepala desa dia akan melobi baik di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat agar kita punya pariwisata juga ada di negeri ini. Dan yang terakhir, mendukung semua program pemuda-pemudi dalam bidang ekonomi kreatif. Kenapa harus saya bilang pemuda dalam bidang ekonomi kreatif? Saya lihat banyak kita punya anak pemuda dan pemudi di sini punya kreativitas, tapi belum mengembangkan. Insya Allah kita akan membuat satu pelatihan agar kita punya pemuda-pemudi yang punya ekonomi kreatif agar lebih lebih. Itulah penyampaian dari visi dan misi saya dari penjabaran yang saya sudah sampaikan. Yang perlu diingat bahwa tanggal 26 bulan
ini November 2022 akan dilaksanakan salah satu pemilihan, yaitu kepala desa. Mungkin tadi nomor 1 sudah bilang bahwa jangan lupa nomor 1. Kalau di bawah nomor 1 ada nomor 2. Kalau selfie, kalau menandakan bahwa insya Allah itu adalah kode alam saja. Tapi saya tidak bisa membangun negeri ini sendiri kalau bila saya terpilih. Saya tetap minta dukungan dan seluruh masyarakat dan pemuda-pemudi terkhususkan. Karena kita punya pemudi banyak, tapi ya seperti itu. Insya Allah apabila kepada saya terpilih nanti, kita akan membuat pemudi akan lebih kreatif dalam bidang ekonomi dan sebagai dalam bidang hal. Jadi ingat tanggal 26, angka 2 pada 2 baru 6, maka ingat nomor 2 ada di situ. Jadi 2 antara tengah-tengah. Ya, itu perlu dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini manusia biasa, tetap mempunyai kesalahan-kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kami hormati dan seluruh warga masyarakat yang pada sore hari ini masih standby di dalam sebuah, dan langsung saja kita dengarkan dan kita saksikan pemaparan visi dan misi oleh kandidat nomor 03 kepada Bapak Dipersilakan. Kita berikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati adikku anggota DPR Kabupaten Seram bagian Timur yang saya hormati, Bapak-bapak polisi, Pak Musa yang sungguh saya hormati, Pak pejabat negeri administratif Suru yang sungguh saya hormati, Pak Sekcam yang saya hormati, Bapak Ketua BPNA beserta staf yang sungguh saya hormati, Ketua Pemuda dan para anggota pemuda yang sungguh saya hormati, Bapak-bapak warga masyarakat simpatisan dari nomor urut 1 sampai ke 3 yang sungguh saya hormati. Visi misi yang saya bawakan sederhana dibandingkan dengan teman-teman saya. Saya hanya sederhana to the point saja. Ceritanya to the point. Visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita yang akan dilaksanakan selama 6 tahun, dalam waktu 6 tahun, dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Visi terwujudnya pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, inovatif dan transparan demi tercapainya desa Suru yang maju, sejahtera dan berbudaya. B. Misi. Misi adalah langkah atau upaya untuk mencapai cita-cita dan mendukung tercapainya visi. Berdasarkan dalam melakukan pencapaian visi, maka misi saya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan yang baik dan inovasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana yang belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. 2.
meningkatkan penataan desa yang rapi, indah, dan bersih. 3. Peningkatan pemberdayaan sumber air minum bersih untuk PAM-desa. 4. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga. 5. Menjaga, merawat, mengelola, serta mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya yang kita miliki. 6. Peningkatan pemberdayaan pendidikan keagamaan. Inilah visi misi yang akan saya bawakan, program-program berdasarkan visi misi. Antara lain, program kegiatan prioritas berdasarkan visi dan misi. A. Pemerintahan meliputi 1. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa. Kedua, peningkatan kapasitas dan skill perangkat desa. Ketiga, peningkatan peran aktif BPD. 4. Penyediaan sarana publik yang cepat dan tepat. Pembangunan meliputi 1. Merehabilitasi rumah warga yang kurang mampu. Kedua, merehabilitasi dan membuat jalan setapak. 3. Peningkatan penataan desa indah, rapi, bersih, pagar, dalam hal ini melakukan pagar warga. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membangun atau menyediakan infrastruktur dan fasilitas warga. Lima, meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam atau SDA. 6. Pembangunan dan fasilitas kantor desa dan balai pertemuan. 7. Merehabilitasi pipa air bersih atau pipa PAM. Pembinaan. 1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kepada kepemudaan dan olahraga. 2. Meningkatkan pembinaan desa bersih dan rapi berjumlah dalam program Jumat Bersih. D. Pemberdayaan. 1. Pembinaan dan pemberdayaan UKM di desa. 2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes. E. Bidang pendidikan dan keagamaan. 1. Memberikan